Banyak sekali orang yang menganggap bahwasanya orang yang berfilsafat disebut orang gila, karena banyak ngawurnya, bicaranya tidak dimengerti, dan masih banyak lagi hinaan kepada orang yang berfilsafat. Mari kita awali dengan memahami simbol ini. Sebuah simbol yang memunculkan beragam pertanyaan, serta ilmu-ilmu seperti matematika, geografi, sejarah, agama, dan masih banyak lagi. Di saat semua orang sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit orang yang belajar memahami tentang simbol ini. Oleh karena itu, bersiap-siaplah. Kita akan berpetualangan ke tempat di mana segala ilmu berasal. Inilah filsafat. Apa itu filsafat? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Terdiri dari dua kata, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat itu cinta akan kebijaksanaan. Bisa dikatakan juga bahwa filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting, karena memiliki cita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Pasalnya, jika orang berfilsafat akan selalu melakukan penyelidikan tentang akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan mengetahui kebenaran maupun arti adanya segala yang ada dalam alam semesta ini. Filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita belajar cara-cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Seperti contoh, pertanyaan-pertanyaan filosofi tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban nenek moyang, kita mencoba menjawab pertanyaan besar. Dari sana banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dari berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi. Lahirlah dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak berpisah karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk menyatukan diri kembali hubungan politik hingga ilmu pengetahuan, yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Banyak anggapan belajar filsafat itu bikin kita jadi tidak beragama dan gila, padahal tidaklah begitu. Oleh karena itu, sekalipun filsafat jarang diajarkan di sekolah, bawalah semangat untuk terus berani bertanya. Beberapa orang mungkin akan jengkel dan bahkan memusuhi kalian, tapi itulah nasib para filsuf yang berani bertanya.
Pada akhirnya mereka pun menang, dan orang kagum akan rasa ingin tahu mereka. Makanya jika kalian adalah orang-orang yang suka berani bertanya akan hal-hal besar dan mendalam, jangan takut untuk mulai mempelajari filsafat. Lalu bisa jadi profesi apa filsafat di masa depan? Kalian pun harus belajar mengubah cara berpikir kalian tentang memilih jurusan dan profesi. Karena nyatanya mempelajari sesuatu bidang ataupun jurusan itu jangan pernah terpaku pada bisa jadi apa atau profesi apa yang akan didapat. Kenapa begitu? Karena pendidikan itu harusnya membangun diri kalian untuk siap menghadapi masa depan. Satu hal yang pasti, profesi dan pekerjaan itu sepanjang zaman akan terus berubah. Saat sekolah, mungkin bermimpi jadi pilot, itu sangat keren. Tapi kalian akan lulus dan hidup di masa depan, di mana mungkin profesi pilot sudah tidak ada lagi. Dan banyak profesi hari ini yang beberapa tahun lalu bahkan belum ada sama sekali. Makanya kebanyakan orang tua dan teman akan menyarankan kalian untuk memilih bidang ilmu yang profesinya jelas. Tapi ingat, itu untuk hari ini, bukan masa depan. Maka solusinya adalah ingat bahwa pendidikan dan semua pelajaran ini adalah semacam senjata yang akan kalian gunakan untuk bertahan di masa depan.